Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam podcast e-learning KKN TKWU. Dan kalau teman-teman masih belum tahu, kembali akan kita berikan informasi sedikit tentunya ya, bahwa KKN TKWU atau e-learning KKN TKWU ini merupakan kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Malang dengan USAID untuk membuat program KKN tematik kewirausahaan yang sudah diawali dengan pembuatan modul, kemudian dijadikan buku sebagai panduan bagi mahasiswa nantinya sebelum melaksanakan KKN. Dan tentunya hari ini kita akan mengupas tuntas beragam macam permasalahan di dalam KKN, kira-kira konflik-konflik yang sering terjadi itu apa aja, bersama dengan Profesor Dr. Yus Muhammad Khalili MSI yang merupakan Direktur DPPM dan juga tim dari KKN tematik kewirausahaan. Selamat sore Prof. Selamat sore. Apa kabar? Baik ya Prof? Baik. Baik. Hari ini kita akan cari tahu sebenarnya KKN ini apa, kemudian tujuannya diadakan KKN, baik visi dan juga misinya KKN ini sendiri apa sih Prof sebenarnya? Terima kasih Mbak Ocha. Jadi di UMM ini sebenarnya KKN sudah mengalami mutasi namanya. Jadi yang dulu namanya kuliah kerja nyata atau kita kenal dengan nama KKN, sekarang di UMM ini mulai tahun 2019 akhir sudah kita ganti namanya menjadi PMM. Jadi pengabdian masyarakat oleh mahasiswa. Jadi intinya adalah visi kita adalah memberikan kepada mahasiswa pengalaman langsung di masyarakat. Jadi mereka yang selama ini di kampus berbicara teori sesuai dengan textbook, tapi langsung dengan PMM ini memberikan pengalaman di masyarakat itu. Tapi kalau misalnya Prof, kita kan dari Malang gitu ya, kemudian dikirimkan ke desa-desa untuk mengabdi gitu kepada masyarakat secara langsung, pastinya akan ada banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi. Salah satunya yang paling sering sulit dialami oleh mahasiswa yang baru turun lapang ini biasanya tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi kayak susah sekali untuk membaur dengan masyarakat. Gimana nih Prof? Jadi itu memang benar ya. Jadi mahasiswa memang kadang-kadang itu menurut saya kan tinggal budaya saja. Jadi kebiasaan mahasiswa yang biasa di kampus bergaul dengan teman-teman di kampus, tapi sekarang bertemu dengan masyarakat yang di desa, mungkin yang umumnya kan memang di desa. Nah, kadang-kadang beda budaya. Ya, kadang-kadang mahasiswa menjaga jarak atau tidak terbiasa dengan masyarakat juga kadang-kadang sungkan dengan mahasiswa. Nah, ini yang perlu kita sinkronkan, dan fungsi dari DPL di sini menjembatani, mempertemukan antara mahasiswa dengan masyarakat. Tapi kalau secara umum sebenarnya masyarakat atau mahasiswa sudah biasa dengan masyarakat, tidak ada masalah ini, Pak. Selain tadi yang sudah disampaikan oleh Prof Yus, program PMM ini kan untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan gitu ya, kemudian terjun langsung ke masyarakat. Sebenarnya fungsi mahasiswa KKN di masyarakat ini sendiri tuh apa sih Prof? Jadi kan mahasiswa itu kan punya ilmu, tidak hanya mahasiswa sebenarnya, dosen juga sama. Jadi mereka mendapatkan pengetahuan, ilmu baru mungkin dari hasil risetnya dosen atau hasil riset di tempat lain gitu ya, atau mungkin desa satu dengan desa lain itu kan juga tidak sama gitu lah. Sehingga ilmu-ilmu yang ada selama ini di kampus sangat disayangkan kalau tidak diamalkan, atau kita tidak berikan atau kita tidak sosialisasikan kepada masyarakat yang ada yang membutuhkan. Jadi itu harapan kita. Jadi fungsi mahasiswa itu menjadi, boleh dibilang lah, agen pembaru gitu ya. Jadi agent of change itu ya, pembaru di masyarakat, supaya masyarakat juga bisa secara cepat mengikuti perkembangan zaman ini. Apalagi sudah ini ya Pak ya, sekarang kan eranya digital semua. Jadi semua serba gampang sekarang Pak. Kalau dikaitkan dengan kewirausahaan kan juga akan lebih sangat mudah, sangat mudah. Ya, seperti kemarin yang di Trenggalek sama di Kediri itu sudah mendampingi istilahnya pembuatan batik ya. Itu adalah pembuatan batik. Jadi mereka mendampingi bagaimana membatik yang bagus, juga didampingi sampai mereka bisa memasarkan di salah satu aplikasi yang online itu, penjualan online itu. Ya, itu udah bagus. Kita cek, oh ya ada juga di aplikasi online itu ya. Jadi kita sudah bisa lihat seperti itu. Kalau dari KKN ini tadi, selain memberikan manfaat untuk masyarakat, gimana
agar KKN atau PMM kewirausahaan ini bisa bermanfaat juga di dalam pengembangan dirinya para mahasiswa yang ikut di sana. Bagus sekali, Mak. Jadi di samping mahasiswa itu juga mengabdikan ilmunya ke masyarakat, tentunya mahasiswa juga akan mendapatkan sesuatu. Jadi sesuatu yang pertama itu adalah mengenal masyarakat secara bagus, kondisi real kehidupan yang seperti inilah. Itu adalah bagian dari belajar mahasiswa juga. Yang kedua, sebenarnya kalau mahasiswa itu bisa lebih detail, lebih teliti, sebenarnya banyak fenomena di masyarakat itu yang bisa diangkat menjadi bagian dari riset mahasiswa juga. Makanya sebenarnya PMM ini bisa dianggap sebagai pintu gerbang untuk melakukan riset, penelitian. Mereka juga bisa menyelesaikan tugas belajarnya, tugas akhirnya, skripsi, itu bisa diambil dari masyarakat juga. Ya, kan bisa PMM sekaligus bisa mengumpulkan data dan bisa untuk membuat skripsinya. Atau mungkin tugas mata kuliah yang lain juga bisa jadi satu. Kira-kira hambatan-hambatan apa sih atau faktor-faktor yang bisa menghambat terjadinya pengembangan diri kita ketika ada di masyarakat ini, ketika kita membaur ke masyarakat? Jadi yang pertama biasanya yang dominan itu komunikasi, Mbak. Ya, jadi komunikasi itu bisa macam-macam ya, karena disebabkan oleh satu faktor budaya. Di UMM ini kan mahasiswa satu Indonesia. Kadang-kadang masyarakat atau mahasiswa dari Indonesia Timur yang punya budaya yang berbeda dengan di Jawa misalkan, itu juga jadi masalah. Nah, itu kita bekali mereka, kita dampingi supaya apa? Mereka match. Ya, kami juga punya pengalaman. Ya, jadi mahasiswa dari NTB apa NTT itu ya, yang saya dampingi di mitra dosen juga sama. Ketika masyarakatnya di kampung, Mas, monggo Mas dahar gitu ya. Mereka juga diem aja, ini disuruh makan kok nggak mau, apa makannya nggak cocok lah. Seperti itu, Mbak, komunikasi. Yang kedua adalah itu tadi budaya, kebiasaan. Jadi kebiasaan ya. Terus yang ketiga itu kadang-kadang faktor ini. Jadi kedua belah pihak ini saling menjaga atau saling takut ya. Jadi nah itu sebenarnya saya menyarankan sebenarnya bukan masyarakatnya yang proaktif, mahasiswanya yang harus proaktif untuk mendekati masyarakat, karena kita memang yang memberikan program ya, dan kita harus memahami masyarakat, jangan masyarakat yang diminta untuk memahami kita gitu. Jadi kita mencoba mendekati masyarakat seperti apa, insya Allah gampang kok, masyarakat di Indonesia ini gampang. Kita harus bisa menggunakan cara-cara komunikasi yang lebih lebih manusiawi, sesuai dengan kondisi, karena ini adalah alat atau tools kita untuk bisa mendekati kepada masyarakat itu sendiri. Kira-kira ada harapan atau saran seperti apa nih Prof sebaiknya yang harusnya dilakukan oleh teman-teman PMM? Terima kasih Mbak Ocha. Jadi harapan saya ya, jadi dengan adanya PMM ini paling tidak bisa mengangkat harkat masyarakat lebih bagus lagi, mempercepat ya, jadi mempercepat proses perkembangan masyarakat di Indonesia ini ya, karena kampus punya teknologi ya, sangat disayangkan kalau tidak diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu saya banyak berharap kepada para mahasiswa dan juga termasuk kepada dosen tentunya, karena pengabdian itu kan ada dosen, ada mahasiswa, itu bisa proaktif ya, jadi proaktif mengembangkan ilmunya, mengabdikan ilmunya kepada masyarakat yang ada di lingkungannya. Itu harapan. Terima kasih banyak Prof Yus. Cukup sekian. Sama-sama. Terima kasih. Sukses selalu semuanya. Ya. Baik. Terima kasih Prof Yus sudah berkenan untuk hadir di sini, memberikan penjelasan yang juga pastinya keren banget tadi. Terima kasih. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan gambaran gitu ya sebelum berangkat mengabdikan diri di PMM ini nanti. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.